Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sasmitayanti dengan NIM 08011182328003. Di sini saya akan membuat mengenai proyek program menentukan bilangan prima atau bukan. Nah, di sini sudah saya buat untuk pseudocode-nya. Pseudocode ini yang pertama itu ada kita menggunakan variabelnya itu ada number dan i, di mana number dan i ini menggunakan tipe data integer. Lalu dimulai dengan begin, lalu read number yang mana nanti akan dibaca dan diinput, dibaca dan dibaca oleh komputer dan akan kita inputkan. Lalu selanjutnya ini di sini ada variabel is prime, itu nilainya true, di mana is prime ini kita menggunakan tipe data boolean. Nah, untuk is prime ini kita asumsikan dulu untuk pertamanya itu bernilai true. Nah, maka dari itu kita akan cek ke kondisi yang pertama ini ada kondisi if, di mana kondisi if ini apabila numbernya itu kurang dari atau sama dengan 1, maka nilai dari bilangan primanya itu salah atau ini bukan termasuk bilangan prima. Namun, jika bukan, maka akan berlanjut ke bawahnya. Jadi, kalau misalkan pernyataan if yang di sini itu memenuhi, maka dia itu bukan merupakan bilangan prima. Jadi nanti dalam komputernya itu akan mencetak bukan bilangan prima. Lalu selanjutnya untuk ini, setelah ini kan salah, lalu n titik koma, lalu selanjutnya ada for i, di mana apabila kondisi ini tuh tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke look for, di mana for i itu 2 to sqrt number. Jadi untuk di sini kita akan mengecek lagi apakah nilai dari for i ini memenuhi. Apabila memenuhi, maka dia akan langsung mencetak ke komputernya bahwa ini adalah bilangan prima. Namun jika tidak, maka akan berlanjut ke pernyataan if, di mana pernyataan if-nya itu apabila number mod i itu sama dengan 0, maka bilangan primanya itu kita asumsikan sebagai false, yaitu salah atau bukan bilangan prima. Lalu n. Nah, jadi di sini untuk itu kita bisa gunakan kondisi if, dimana tadi kan kita sudah di sini menyimpan bahwa nilai dari ini, kondisi if ini apabila terpenuhi, maka dia akan is prime-nya itu atau nilai bilangan primanya itu false. Namun jika tidak, maka is prime-nya itu true di sini. Jadi di sini berlanjut lagi ke for i. Nah, apabila ini memenuhi, maka akan bernilai true. Namun jika tidak, maka akan bernilai false. Nah, jadi untuk di sini kita tuliskan if, lalu ada is prime. Nah, kemudian dan right adalah bilangan prima, maka komputer akan mencetak adalah bilangan prima. Namun jika tidak atau else dan right, maka komputer akan mencetak bukan bilangan prima, lalu n titik untuk mengakhiri programnya. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai flowchart-nya. Untuk flowchart-nya itu sendiri, pertama dimulai dengan start, yang mana bentuk flowchart-nya itu lingkaran. Lalu selanjutnya, di sini kita akan menginputkan nilai dari variabel number. Lalu selanjutnya di sini akan dicek pada kondisi if, di mana jika number itu
kurang dari atau sama dengan 1, dan kondisi ini terpenuhi atau true, maka di sini akan dicetak oleh komputer bahwa bukan bilangan prima dan langsung ke N. Namun apabila kondisi ini salah, maka akan berlanjut ke bawahnya di mana itu ada loop for, di mana I itu sama dengan 2 to SKRT number. Nah, apabila perulangan ini benar, maka dia akan lanjut ke bawahnya, akan mencetak adalah bilangan prima. Dan selanjutnya akan ke sini, di mana itu ada plus plus I untuk perubahannya. Lalu selanjutnya ke atasnya lagi akan dicek lagi pada for di sini. Apabila benar, maka akan ke bawah lagi, akan mengulang lagi. Namun jika salah, maka dia akan mengecek di kondisi lainnya, yaitu ada if number mod I itu sama dengan 0. Nah, jika number ini mod I-nya itu sama dengan 0, apabila kondisi ini terpenuhi, dan itu bernilai true, maka akan dituliskan di sini bahwa itu adalah bilangan prima. Lalu selanjutnya apabila salah atau kondisi ini tidak terpenuhi, maka itu bukan bilangan prima dan langsung ke N. Dan ini juga langsung ke N. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membuat untuk project untuk mengecek bilangan prima. Jadi di sini saya akan membuat programnya. Yang pertama itu menggunakan file header-nya yaitu hashtag include iostream. Dan juga untuk selanjutnya kita juga menggunakan hashtag include cmet. Include cmet. Nah, guna dari include iostream ini untuk memanggil sintaks cin, cout, dan inline. Sedangkan untuk include cmet ini digunakan untuk memanggil sintaks seperti pow, skrt, dan lainnya. Selanjutnya kita menggunakan using namespace std. Ini gunanya untuk kita bisa memakai kelas atau file yang terdapat dalam namespace std ini. Lalu selanjutnya kita menggunakan in-main itu sebagai fungsi utama. Nah, jadi selanjutnya kita akan menggunakan tanda kurung kurawal, di mana kurung kurawal terbuka ini untuk memulai sebuah programnya. Dan di sini kita akan memasukkan variabelnya. Variabelnya itu berupa ada number dan juga ada I. Nah, dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya yaitu kita di sini kan kita mau menginputkan agar kita bisa memasukkan nilai dari number atau bilangan ini. Nah, jadi kita buatkan cout-nya itu masukkan bilangan. Titik 2, tanda petik 2, titik koma, lalu cin number. Titik koma. Lalu selanjutnya di sini kita akan mau mengecek kondisi agar kita bisa mengecek apakah itu tuh termasuk bilangan prima atau tidak. Ini yang pertama di sini kita menggunakan variabel isPrime. isPrime itu di mana kita menggunakan tipe data boolean. Jadi kita tuliskan di sini bool is prime. Nah, di sini isPrime ini kita asumsikan sebagai itu sama dengan true. Nah, titik koma. Lalu selanjutnya di sini kita masuk ke kondisi if, di mana if-nya itu number lebih kecil atau sama dengan 1. Lalu ini kenapa sebentar, lalu di sini ada berarti is prime-nya itu false. Ini kenapa bisa salah atau false? Karena seperti yang kita ketahui bahwa bilangan prima itu nilai yang paling kecilnya itu 2 dan tidak ada yang di bawah 1 atau
sama dengan 1 untuk bilangan prima. Nah, selanjutnya itu apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan ke kondisi berikutnya, yaitu ada else. Nah, di mana di dalam else ini terdapat ulangan namanya itu for. Nah, for ini kita inisiasikan bahwa I-nya itu sama dengan 2. Lalu untuk kondisinya, I itu lebih kecil dari atau sama dengan SQRT number. Nah, selanjutnya itu untuk perubahannya itu ada plus plus I. Nah, selanjutnya apabila kondisi ulangan for ini tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke kondisi if, di mana number itu number mod I sama dengan 0. Nah, di sini kita beri lagi bahwa is prime-nya itu sama dengan false. Nah, selanjutnya kita tuliskan di sini break. Break ini fungsinya agar dia itu tidak membaca yang dari atas lagi. Jadi sudah. Nah, selanjutnya untuk ini kita berikan tanda titik koma. Ini kita buat tanda kurung berawal dulu. Nah, selanjutnya di sini kita buatkan tanda kurung awalnya. Nah, di sini lagi ya sudah segini. Nah, selanjutnya untuk ini sesudah kita memasukkan di sini, kita buatkan lagi untuk kondisi if, di mana jika is prime-nya itu jadi jika kondisi pada is prime ini terpenuhi, maka akan si out-nya itu ini di sini number. Lalu kita buatkan ini sebagai untuk spasinya. Lalu selanjutnya di sini kata-katanya itu adalah bilangan prima. Namun ini n9 titik koma. Namun jika kondisi if ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu else si out ini number. Lalu ini untuk spasi. Lalu ini adalah bukan bilangan prima. Kita tanda petik dulu. Bukan bilangan prima. Titik. Ini juga titik. Ini kita kasih tanda titik koma. Terus di sini kita buat tanda petik 2. Lalu di sini kita buatkan n-line. Titik koma baru sudah. Nah, jika dirasa sudah, coba kita build and run terlebih dahulu. Nah, di sini keluar untuk itu kita disuruh untuk memasukkan bilangan. Nah, di sini kita coba dengan bilangannya itu 3. Nah, enter. Nah, bakal muncul nih di outputnya itu adalah 3 adalah bilangan prima. Benar ya, bahwa nilai 3 itu adalah bilangan prima. Nah, untuk penjelasannya yaitu, nah jadi di sini kan kita misalkan tadi kita menginputkan angka 3 nih. Jadi yang pertama itu kan kita mulai terlebih dahulu nih. Nah, selanjutnya itu kita inputkan angka dari bilangan ini, yang masukkan bilangan itu kita inputkan nilainya berapa. Nah, tadi kan kita inputkan bahwa numbernya itu sama dengan 3. Nah, jadi di sini
yang pertama kali itu kita asumsikan dulu bahwa nilai dari prima ini adalah benar, ya kan? Lalu selanjutnya kita masuk ke kondisi if ini. If ini, dia itu number itu kurang dari sama dengan 1. Jadi, untuk number tadi kan kita masukkan angkanya itu 3. Jadi, apakah 3 itu kurang dari atau sama dengan 1? Nah, kalau, menurut logikanya kan 3 itu pasti lebih dari 1 ya. Jadi, untuk pernyataan if ini berarti tidak memenuhi. Jadi nilai dari bilangan primanya itu masih, terbilang true, karena, dia tidak memenuhi kondisi ini. Apabila dia memenuhi kondisi ini, maka nilai dari prima itu false gitu. Jadi di sini nilainya masih true. Oke, selanjutnya karena dia tadi tidak memenuhi yang di atas ini, maka dia akan berlanjut lagi ke, else ini. Jadi di dalam else ini ada for, di mana for ini diinisiasikan I-nya itu sama dengan 2. Lalu untuk kondisinya itu ada I kurang dari sama dengan SQRT number. Nah, untuk SQRT number nih, jadi kan SQRT itu kan akar. Jadi akar dari number 3 kan tadi. Jadi akar 3. Akar 3 itu apakah, nah I-nya itu kan 2. Apakah 2 itu kurang dari sama dengan akar 3? Nah, tadi sudah dicari bahwa nilai dari akar 3 itu sekitar 1,7-an. Nah, jadi kan, untuk apabila jika ditanya 2 itu lebih kecil dari atau sama dengan 1,7, pasti itu tidak benar, karena 1,7 itu lebih kecil daripada 2. Jadi yang benar itu 2 lebih besar dari 1,7. Nah, untuk pernyataan di perulangan di for ini belum memenuhi, yang artinya itu masih salah kan. Jadi dia ke selanjutnya ada pernyataan if, di mana if-nya itu number mod I sama dengan 0. Jadi apabila number itu dibagi dengan 2, nilai I itu 2, dan hasilnya itu 0, maka nilai dari primanya itu false. Nanti kan dari for ini kan masih salah, yang artinya nilai dari primanya itu masih termasuk true karena dia belum memenuhi. Jadi di sini untuk itu kan number tadi kan 3. Jadi 3 dibagi 2 itu kan sisanya itu 1 bukan 0. Jadi untuk kondisi if yang ini tidak memenuhi. Makanya nilai dari primanya itu kita kategorikan itu sebagai true. Lalu ini break itu berhenti. Lalu selanjutnya kita ke kondisi if yang terakhir. Nah, di sini is prime. Nah, is prime ini didapatkan dari apa yang paling terakhir kita dapatkan tadi. Nah, kan karena kita tidak memenuhi semua kondisi yang di atas ini, maka nilai dari is prime kita itu true. Nah, apabila true, maka akan dituliskan seperti ini. Itu adalah bilangan prima. Misalnya kan 3 tadi. Jadi 3 adalah bilangan prima. Lalu selanjutnya apabila tadi itu bukan bilangan prima, jadi pasti dia akan ke kondisi selanjutnya itu else, di mana akan dituliskan angkanya lalu di ditulis di layar itu bukan bilangan prima. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.